Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab yang seperti biasa hadir selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di episode kali ini kita sudah memasuki perikop yang ke-24 yang kali ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi Matius 7 ayat 12 sampai 13 dengan judul perikop Jalan yang Benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sama-sama merenungkan firman dengan lebih dalam, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan dan kasih anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami sudah membaca kebenaran firman-Mu. Sebelum kami merenungkannya, kami mohon pertolongan dan pimpinan Roh-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu menjadi pribadi yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas firman Tuhan kali ini dengan judul perikop Jalan yang Benar itu membahas suatu ungkapan yang tentunya sudah banyak kali kita pahami, saudara ya. Dan saya menyukai cara Yesus mengajarkan para pendengarnya ialah dengan memberikan esensi atau intisari. Nah, orang-orang pada masa itu terbiasa diperhadapkan kepada yang namanya Torah. Torah itu artinya harus melakukan 613 mitzvot atau perintah dengan sempurna. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi hukum daripada Torah itu ialah saudara gagal menjalankan satu perintah saja, itu artinya saudara sudah gagal terhadap keseluruhan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Sekalipun saudara sudah sempurna, katakanlah sudah melakukan 612 perintah dan saudara kurang satu melakukan satu perintah supaya genap 613, saudara dianggap gagal. Betapa rumit, betapa jelimetnya hidup melakukan Torah di masa itu. Tetapi Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dia mengajarkan justru sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang aplikatif, intisari dari Torah itu sendiri. Di mana ia berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dia menambahkan, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan kata lain, Yesus berkata, ini loh intisarinya dari 613 perintah itu yang ada di dalam Torah dan kitab-kitab para nabi, Nevi'im. Ialah perbuatlah segala sesuatu yang engkau ingin orang perbuat kepadamu, kau perbuat juga demikian. Contohnya, kalau kita ingin dihormati, belajar lebih dahulu menghormati orang. Kalau saudara ingin orang lain ramah menyambut saudara, saudara juga belajar ramah kepada orang lain. Saudara suka nggak ketika saudara sedang antri, tiba-tiba ada orang menyerobot antrian? Nah, kalau saudara merasa nggak enak diperlakukan seperti itu, jangan perlakukan orang lain juga seperti itu. Kalau saudara tidak suka dicaci maki, jangan mencaci maki orang. Simpel sekali ya, sangat aplikatif sekali sebenarnya. Saudara pengen dihargai, saudara pengen dihormati. Segala macam karya saudara pengen diakui. Maka perbuatlah juga terhadap orang lain seperti itu, saudaraku. Itulah isi dari hukum Taurat dan kitab para nabi.
Saudara suka nggak kalau barang saudara dicuri, diambil orang? Ya makanya jangan mencuri. Seperti itu, sesederhana itu aja saudara ya. Jadi clear ya di sini ya. Pemahaman kita terhadap hukum Taurat itu harusnya sesederhana ini. Apapun yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian terhadap orang lain. Saya berharap seandainya semua orang Kristen, semua orang percaya melakukan yang seperti ini, oh betapa indahnya, oh betapa rukunnya kehidupan setiap umat manusia. Saling menghormati, saling toleransi. Ya, kalau saudara nggak suka dikata-katain, kalau saudara nggak suka digosipin, ya jangan juga melakukan hal yang seperti itu. Perbuat juga demikian. Nah kita masuk ayat yang berikutnya ya. Yesus juga mengingatkan lagi, sekalipun kayaknya tidak ada hubungan, tidak ada keterkaitan walaupun ini satu perikop. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan. Jadi di sini Tuhan memperhadapkan setiap orang-orang percaya kepada yang namanya dua jalan. Hampir selalu ya bahasa di dalam kitab suci, saya banyak menemukan bahwa ungkapan atau ucapan Tuhan Yesus itu bicara tentang membandingkan dua macam hal. Dia membandingkan antara jalan yang lebar yang menuju kebinasaan dan jalan yang sempit yang menuju kepada kehidupan. Bahkan ada Alkitab terjemahan lain yang berkata menuju ke sorga dan menuju ke neraka. Tuhan Yesus juga ada sempat menyebutkan membandingkan antara lalang dan gandum. Ya, antara domba dan kambing. Apalagi yang Yesus bandingkan di dalam kitab suci kita. Semuanya itu untuk menggambarkan kepada kita. Jadi ada dua tipe pribadi orang dan suatu saat kelak akan ada pemisahan. Sama seperti ada dua pohon di dalam taman. Yang satu pohon kehidupan dan yang satu pohon pengetahuan. Dari dua benih pohon ini tersebar. Ada orang-orang yang hidup di dalam daging dan ada orang-orang yang hidup di dalam roh. Pada suatu saat kelak akan ada pemisahan besar seperti itu. Akan ada orang yang memandang bahwa mengikuti Tuhan itu adalah hal yang paling berharga. Akan ada orang yang memandang bahwa mengikuti Tuhan itu sudah gak relevan lagi dengan zaman. Lebih baik aku hidup di dunia ini, mengejar segala cita-citaku dan aku tidak mempedulikan tentang Tuhan. Tuhan Yesus sudah tidak relevan dengan zaman. Zaman sudah maju sekarang. Ini waktunya kita menjadi ateis. Apa istilah orang-orang zaman sekarang? Gue lupa saudara ya. Saya lupa maksudnya. Istilah orang-orang zaman sekarang ya. Sama kurang lebih seperti ateis. Mereka sadar ada kuasa yang besar tapi mereka tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Dan bagi anak-anak muda hal ini terdengar keren. Tapi saudara, mari. Karena saya adalah pribadi yang sangat menyukai membaca kitab suci. Walaupun akhir-akhir ini saya mulai jarang. Dan saya harus mendisiplinkan diri saya kembali. Termasuk saya membuat rekaman ini. Tujuannya ialah untuk supaya saya bisa terus memperkatakan firman Tuhan. Mengajarkan orang tentang jalan kebenaran. Karena bagi saya Tuhan sudah memberi saya dengan cuma-cuma, maka saya pun harus membagikannya dengan cuma-cuma. Sekalipun orang mungkin akan berkata, wah kan channel YouTube tujuannya buat dimonetisasi. Lah faktanya ini belum ada dimonetisasi. Dan saya tidak mengikuti cara-cara supaya cepat dimonetisasi. Saya tidak munafik, seorang pemberita Injil hidup dari berita Injilnya. Seandainya channel ini dimonetisasi, puji Tuhan. Tetapi itu bukan tujuan utama saya. Kalau saya pengen dimonetisasi gampang. Saya bikin aja konten-konten horor. Lalu saya membahas dari sudut pandang firman Tuhan seperti yang pernah saya bahas di awal-awal channel ini berjalan. Tapi akhirnya saya merasa bahwa saya harus jujur dengan pengajaran saya. Bahwa saya harus mengajarkan sesuatu yang esensi. Saya tidak boleh meninabobokan jemaat dengan perkataan-perkataan yang bersayap, yang manis-manis, yang indah, yang suka didengar jemaat. Tetapi jemaat lupa pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting. Pemberitaan firman, Injil, kabar sukacita, pengenalan akan Tuhan itu lebih penting.
bahkan keserupaan dengan Kristus. Karena kita ini adalah anak-anaknya, itu lebih penting. Dan itulah kehidupan yang dimaksud oleh pintu atau jalan menuju hidup itu. Jarang orang menyukainya. Jarang orang pengen beribadah dengan tekun hari-hari ini. Saya nggak bicara soal ibadah di gereja saja. Di gereja kita bisa saja datang beribadah, tetapi bukan itu motivasi kita untuk mencari Tuhan atau untuk bertumbuh, bukan. Kebanyakan orang beribadah mungkin motivasinya ialah karena hari itu ada diundang artis rohani. Karena gue masih jomblo, gue masih cari pacar di sana. Karena mending cari pacar di gereja ya. Daripada cari pacar di tempat lain. Nah di gereja kan masih seiman. Ya bagus juga motivasinya, tetapi hendaklah ketika kita bertekun atau datang ke gereja, memang tujuan kita, saya rindu untuk bersekutu, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya yang saya tahu bahwa firman-Nya itu berkuasa untuk memperbaharui hidup saya, dimulai dari memperbaharui pikiran saya, sehingga saya bisa menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus dengan benar. Karena setiap hari mungkin karena kesibukan kita tidak punya waktu untuk bersekutu. Sehingga akhirnya di setiap hari Minggu kita punya kesempatan. Hari libur pula kita bisa datang ke gereja beribadah dengan sungguh-sungguh. Selagi ya masih diberi kesempatan saudara beribadah. Tapi seharusnya ketika saudara menyadari bahwa saudara adalah rumahnya Tuhan, saudara bait Roh Kudus, maka setiap hari, every day is a blessing day. Every day saudara adalah home, saudara adalah rumah. Saudara adalah bait suci, saudara adalah gereja itu sendiri. Harusnya setiap hari bait suci itu saudara setiap hari mempersembahkan persembahan pagi dan petang. Beribadah loh. Bait suci itu digambarkan selalu ada persembahan pagi dan petang. Selalu ada penyembahan di rumah Tuhan. Selalu ada peribadatan setiap harinya. Selalu ada pertobatan setiap hari. Jadi jangan tunggu hari Minggu. Kalau saudara menyadari bahwa saudara adalah tubuh Kristus, maka setiap hari saudara menyadari bahwa saudara adalah bait Roh Kudus. Setiap hari engkau melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Itulah jalan yang sempit menuju kehidupan. Banyak distraksi hari ini, banyak kesenangan dan kenikmatan dunia, yang semakin hari semakin menggoda dengan berbagai macam cara, yang mengalihkan fokus saudara dari Yesus. Membaca kitab suci sudah tidak lagi menarik. Orang sudah lupa lagi dengan nasihat. Renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Tidak ada. Hari ini orang sibuk dengan gadgetnya. Walaupun di dalam gadgetnya ada Alkitab, tapi dia akan membaca atau menonton yang lain. Mulai dari video-video short, TikTok, dan lain sebagainya. Semuanya mengalihkan mata kita dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Semuanya boleh-boleh saja. Tetapi mari kita memilih jalan yang sempit sekali lagi. Orang seperti saya akan dicibir, kolot sekali sih. Tapi sekali lagi, jalan menuju hidup itu sempit. Sedikit orang yang akan melaluinya. Karena sesak jalan menuju ke sana. Sedikit orang yang akan bertemu dengan kehidupan yang sejati itu. Mari kita membenahi hati dan pikiran kita, saudara. Dan saya akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah sampaikan dalam hidup kami, yang mengajar mendidik kami di dalam kebenaran Tuhan. Agar kami belajar bahwa apa yang Kau kehendaki ialah memperbuat segala sesuatu yang saya pengen orang perbuat terhadap saya. Saya mau perbuat terlebih dahulu kepada setiap orang yang lain, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga mengajarkan kami untuk memilih pintu yang sesak itu. Sekalipun kami berjalan berbeda dengan cara orang di dunia ini berjalan. Ketika mereka memuaskan hawa nafsu dan segala macam keinginan mereka, kami memilih untuk menyangkali itu. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada jalan kebenaran dan hidup. Disitulah tujuan akhir kami. Kami mau berjalan berbeda dengan cara dunia ini berjalan. Kami tidak ingin serupa dengan dunia ini, Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan mengubahkan kami menjadi serupa seperti gambar anak-Mu Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab di perikop yang ke-24 kali ini. Kita akan bertemu di next episode dari seri pendalaman Alkitab yang ke-25. Kami mengucap syukur dan berterima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang tetap setia dan terus mendukung kami di dalam doa, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.